baru nanti kita ke pengenalan software dan selanjutnya baru pakai software pertemuan seperti itu. Oke. Baik, tadi sudah saya infokan detail soal materinya ya. Oke, kita bahas soal teori kriging sekarang ya. Jadi geostatistik sebetulnya ada banyak metode yang biasa digunakan, ada banyak jenis estimatornya, tidak cuma kriging. Tidak cuma kriging yang akan kita bahas di sini adalah ordinary kriging maksudnya. Tapi kenyataannya tidak cuma ordinary kriging, ada juga jenis-jenis kriging yang lain yang memang punya peruntukannya sendiri-sendiri ya. Jadi karena kita tahu jenis, mungkin kalau misalkan kita bicara soal mineral gitu ya, jenis mineral itu banyak, karakteristiknya juga banyak, masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Terus kemudian kalau kita bicara soal datanya ya, misalkan hasil pengujian sampelnya dan sebagainya, nanti karakteristik datanya juga akan berbeda-beda gitu ya. Mungkin misalkan kita mau estimasi sumber daya mineral dengan estimasi kedalaman atau elevasi muka air tanah gitu ya. Nah, itu kan sama-sama angka ya, tapi ternyata dia punya sifat karakteristik atau distribusi spasial ya, kalau bicara geostatistik, distribusi spasial yang berbeda sehingga nanti perlakuannya harus berbeda juga. Nah, tapi untuk estimasi sumber daya ya, itu yang biasa kita gunakan adalah ordinary kriging ya. Nanti kita akan bahas soal ordinary kriging atau kriging biasa. Tuh. Nah, ordinary kriging kenapa yang digunakan ordinary kriging ya, karena ini berkaitan dengan karakteristik data dari endapan mineral yang biasanya kita jumpai ya. Distribusi normal, terus kemudian istilahnya tidak punya kecenderungan tertentu, misalkan sampai ke semakin ke barat misalkan atau semakin gimana itu ya kadarnya, biasanya nggak punya kecenderungan seperti itu. Kemudian biasanya sebarannya itu cukup random tapi punya pola tertentu yang nanti kita identifikasi polanya di valiogram. Ya, untuk estimasi, khususnya estimasi sumber daya atau pemodelan sumber daya, itu biasanya ada dua metode yang umum kita gunakan. Pertama ada inverse distance, ini ya, inverse distance method atau IDW bisa disingkatnya ya, inverse distance weighting, pembobotan jarak terbalik. Nah prinsipnya kalau untuk IDW itu dia prinsip dasarnya adalah semakin, misalkan kita punya titik target yang kita estimasi ya, titik X, dia punya titik sampel ya. Jadi semakin dekat titik sampel dengan titik target, maka bobot yang diberikan terhadap sampel tersebut itu semakin besar. Kalau misalkan semakin jauh, berarti nanti bobot yang diberikan terhadap nilai di titik sampel tersebut itu semakin kecil. Makin dekat bobotnya besar, makin jauh bobotnya kecil. Itu kalau untuk IDW. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa IDW ini ya, meskipun dia bisa digunakan untuk estimasi sumber daya gitu, tapi dia hanya mempertimbangkan geometrical relation ya, maksudnya relasi geometris. Dalam hal ini berarti jarak, dia hanya memperhitungkan jarak ya. Nah, tapi dia nggak melihat apakah sampel yang satu dengan sampel yang lain, atau misalkan antara titik target dengan titik sampel punya hubungan atau pola seperti apa sih. Nah gitu, kalau IDW nggak bisa mendeteksi itu ya. Jadi dia cuma mempertimbangkan berdasarkan jarak saja seperti itu. Nah kemudian karena dia hanya mempertimbangkan jarak saja ya, otomatis ya bobotnya cuma jarak ya, 1 per jaraknya ya, 1 per S lah misalkan, S. No relation with configuration of data points if the distance are the same ya. Jadi kalau misalkan kita punya titik sampel lain misalnya di sini, atau pakai titik sampel yang ada aja lah, kita punya yang ini misalnya, yang ini misalkan kedua titik sampel ini jaraknya sama, tapi yang satu nilainya ini 10, yang ini 5. Nah kalau IDW ya nggak melihat ini sebagai sebuah pola tertentu ya. Jadi dia dianggapnya ya, selama dia merupakan titik sampel yang punya jarak terhadap titik target, ya perhitungannya adalah dibuatkan berdasarkan jaraknya tersebut gitu ya. Barangkali mungkin kalau misalkan kita lihat
secara geologi misalkan di sini zona urat gitu ya, sebelah sini. Nah, zona urat harusnya kan sebetulnya misalnya kalau endapan emas misalkan di urat itu kan selama dia masih di urat kemungkinan besar dia punya kemiripan karakteristik yang mungkin kadarnya hampir-hampir sama gitu ya dan sebagainya. Tuh. Nah di DW itu nggak bisa melihat ini ya. Jadi selama jaraknya sama ya berarti dia membobotkan dua titik sampel ini dengan bobot yang sama. Seperti itu, tidak melihat polanya. Kemudian maka hasilnya itu tidak punya batas posibilitas ya, artinya ya bisa berapa aja hasil yang diestimasi dengan DDW ya. Karena itu tadi dia tidak bisa melihat pola pola korelasi spasial ya, antara titik sampel dengan titik target. Dan hasil yang dihasilkan, hasil estimasi yang dihasilkan itu berupa estimasi yang deterministik ya, artinya exact, maksudnya nilainya ya segitu gitu. Kalau misalkan di titik X ini estimasi nilainya 7, ya udah 7 gitu ya. Nah, ini cukup berbeda dengan kriging ya, atau ordinary kriging. Kalau kriging, misalnya kita punya kasus yang sama, ada titik X yang ingin kita estimasi, kemudian kita punya titik sampel. Nah, kalau di kriging itu dia mempertimbangkan covariance atau semivariance ya dari titik sampel ke titik sampel yang lain dan dari titik sampel ke titik target. Jadi ada dua yang dipertimbangkan. Ya. Ini covariance between data pair dan covariance between target point and data point. Jadi ada dua. Nah, selain dari titik sampel ke sini, titik target, juga dari titik sampel yang satu ke titik sampel yang lain. Terus, nah, kemudian, nah, karena kita menggunakan covariance ya, karena kita menggunakan covariance untuk perhitungannya, covariance ini dapatnya dari variogram, nilai variogram untuk mendapatkan nilai bobotnya, maka kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai hasil estimasi, value, dan juga variance atau dalam hal ini berarti kriging variance dari target point. Nah maksudnya gimana? Berarti kita bisa mendapatkan nilai X itu nilainya berapa sih? Misalkan 10. Nah, tapi selain itu kita juga bisa mendapatkan seberapa lebar atau seberapa besar kemungkinan hasil estimasi kita itu error. Kalau misalkan menyimpang ya, kalau misalkan menyimpang seberapa maksimal penyimpangannya itu berapa ya. Misalkan ini 7 ya nilainya, bisa plus 7 sampai berapa, bisa 7 minus berapa misalnya gitu ya. Bisa lebih atau kurang, plus minus. Ya. Seperti itu. Misalkan kita mulai nilainya 7, variansnya 3 ya. Berarti hasil estimasi kita 7, tapi ada kemungkinan hasil estimasi kita itu nantinya melenceng plus 3 ya. Misalkan 10 atau melenceng maksimal min 3 jadi 4 ya gitu. Jadi selain kita punya nilai, kita juga punya variansnya tadi. Nah, varians ini selain tadi ya, sekaligus selain sebagai ukuran seberapa besar tingkat variasi data hasil estimasi yang kita punya, itu juga menentukan seberapa yakin kita dengan hasil estimasi kita. Ya, semakin kecil nilai variansnya, maka semakin akurat hasil estimasi kita. Ya, semakin besar nilai variansnya, maka hasil estimasi kita semakin tidak akurat. Nah ini nantinya yang menjadi dasar klasifikasi sumber daya. Ya, dimana nanti nilai-nilai yang hasil estimasi atau titik-titik hasil estimasi yang nilai variasinya lebih kecil itu masuk ke dalam klasifikasi sumber daya dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Sedangkan nanti yang variasinya lebih besar itu masuk ke dalam klasifikasi sumber daya yang tingkat keyakinannya lebih rendah. Misalnya kita punya sekelompok sampel, ya. Kita punya blok, ya. Blok V, dia mulai titik sampel di sini, 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 sini. Maka nilai Z di blok V ya, kita akan nyatakan kadarnya dalam Z ya. Z di V ini adalah jumlah dari keseluruhan bobot dari masing-masing titik sampel dikalikan dengan nilai di titik sampel tersebut. Kan ini nilainya 8 ya, terus kemudian bobot sampel yang ini misalkan 0,5 ya.
berarti tinggal 0,8 kali 0,54 misalkan ditambahkan dengan ini misalkan nilainya sama yang ini ya, misalkan nilainya 4, bobotnya 0,3 ya, tinggal 4 kali 0,3 dan seterusnya, semua sampelnya dibobotkan terus kemudian dikalikan dan dijumlahkan. Nah, di kriging itu yang sedikit membedakan adalah jumlah bobotnya itu harus sama dengan 1. Nah, kenapa sama dengan 1? Karena tujuan kriging kan menghasilkan estimasi yang tidak bias ya, unbiased ini ya. Sehingga untuk supaya hasilnya tadi tidak bias ya, diupayakan supaya nanti bobot dari semua titik sampel yang kita punya itu jumlah bobotnya sama dengan 1. Nah, maka dengan demikian nilai hasil estimasi kita dengan nilai sebenarnya di titik tersebut itu semakin mendekati 0 ya, jadi semakin tidak bias. Nah, ini turunannya ya, sehingga kita bisa mendapatkan kriging variance atau estimation variance. Nah, terus kemudian selain kita juga punya tadi ya, ada bobot, terus kemudian ada yang lain juga yang namanya Lagrange multiplier ya. Nah, Lagrange multiplier sebetulnya sama juga ya, jadi kita kan tujuannya ingin bobotnya itu sama dengan 1 ya. Nah, tadi sudah bobotnya jumlahnya sama dengan 1. Nah, terus kemudian dalam operasi perhitungannya kita butuh sebuah angka di mana nantinya kalau kita jumlahkan semua bobotnya itu tetap sama dengan 1 ya dalam operasi perhitungannya. Nah, makanya kita membuat yang namanya Lagrange multiplier gitu ya. Lagrange multiplier ini nilainya tidak sama dengan 1 ya, bisa lebih dari 1 atau kurang dari 1, lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Tapi intinya dia adalah faktor pengali supaya fit nanti bobotnya jumlahnya sama dengan 1 ya. Dengan kira-kira bisa seperti ini ya, kita bisa mendapatkan rumus kriging variance-nya. Atau misalkan karena perhitungannya cukup kompleks ya, biasanya kita tuangkan dalam bentuk matriks ya. Misalkan gini ya, misalkan kita mau kira-kira kalau misalkan kita operasikan perhitungannya ya, rumusnya dapat seperti ini dan berderet banyak, cukup banyak, sehingga nanti kita butuh untuk memudahkan perhitungan kita harus membuat rumus-rumus atau formula perhitungan kita itu ke dalam matriks ya. Nah, biasanya disederhanakan seperti ini. Kemudian matriks yang itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah matriks yang isinya adalah yang ini ya, matriks yang isinya nilai semivarian atau nilai variogram dari titik sampel yang satu ke titik sampel yang lain, biasanya dinotasikan sebagai matriks K, atau ada juga yang bikin jadi matriks A ya, macam-macam ya, tapi intinya sama aja, isinya itu juga. Kemudian yang matriks yang kedua dikalikan dengan matriks bobot ya. Ini kalau di sini kita notasikan sebagai matriks L. Kemudian yang ini kalau dikalikan sama dengan nilai variogram dari titik sampel ke titik target ya, kita notasikan sebagai matriks M. Nah, terus kemudian di bawahnya, nah kita tambahkan ini ya, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, terus kemudian Lagrange multiplier, ini juga sama 1 ya. Jadi nanti hasil yang kita peroleh, ya karena turunannya dari rumus yang ini ya, nah, jumlah bobotnya itu harus sama dengan 1. Jadi kita butuh sebuah bilangan yang membantu perhitungan kita supaya hasilnya tetap sama dengan 1. Nah, gini ya, kalau kita sederhanakan, matriks K kali matriks L kali matriks M, kemudian untuk mendapatkan L ya, bobotnya itu bisa kita inverse kan matriks K. Kalau di inverse kan berarti semua ruas dikali inverse ya, inverse matriks K. Balik sih, K di sini. K inverse ya, ini juga K inverse. Karena K matriks K kali K inverse itu kan sama dengan 1 ya. 1 ini berarti nanti kita akan dapat sisanya. Matriks L sama dengan matriks K di inverse kan dikalikan dengan matriks M. Nah, terus kemudian variance-nya itu bisa kita nyatakan sebagai matriks L yang ditranspos. Ya, ditranspos itu maksudnya kan tadi yang bobot kita punya 1 kolom dan 4 baris misalnya. Kalau ditranspos itu berarti nanti jadi 1 baris dan 4 kolom.
transpose, kemudian dikalikan dengan matriks M. Kita dapat nanti kegini variasi. Nah, ilustrasi yang lebih jelas kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya titik target yang warna merah nih. Nah, kita punya sample to sample correlation yang nantinya dituangkan dalam matriks K, ditulis di matriks K. 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, dan seterusnya. Kemudian kita juga punya sample to estimation point correlation, ya, dari titik sampel ke titik estimasi atau titik target kita. Tuh. Jadi matriks K dikalikan dengan matriks L sama dengan matriks M, ya, sample to estimation point correlation. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya ini ya, kita punya sebuah titik N, itu ingin kita estimasi nilainya berapa. Terus kemudian kita punya 3 titik sampel, ada S1, S2, dan S3. Kemudian masing-masing di S1, 2, dan 3 itu punya nilainya sendiri-sendiri ya, S1 2,5, S2 3,0, S3 5,0. Kemudian kita ketahui juga masing-masing titik ini dari sampel ke sampel ataupun sampel ke titik target itu terpisah jarak ya. Ya, jaraknya 6, 4, 5. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, terus kemudian kita juga ceritanya ya, sebelum melakukan estimasi kita sudah melakukan ini dulu, pembuatan variogram dulu ya. Terus kemudian kita sudah fitting variogram juga. Nah, ini titik-titik orange-nya kan variogram eksperimental. Hasil fittingnya atau variogram modelnya itu yang garis merah ini ya. Hasil fitting kita memperoleh modelnya spherical. Ya. Terus kemudian kita punya nugget efeknya 3 nilainya, seal-nya 12, range-nya 10. Ya. Nugget efek yang ini ya. Kemudian seal ini di sini, range-nya yang di sini. Nah, itu ya. Oke, terus kemudian nah, kita punya jaraknya tadi kan, punya jaraknya S1 ke S2 misalkan 6 ya. Kalau kita misalkan selanjutnya kan kita membuat ini matriks. Misalkan pertama ini dulu ya, matriks dari titik sampel yang satu ke titik sampel yang lain. Misalkan ini variogram dari sampel 1 ke sampel 2 ya. Berapa nilainya? Sampel 1 ke sampel 2 jaraknya kan 6 ya, kita tahu jaraknya. Terus kemudian dari nilai jarak ini kita masukkan ke rumus model spherical ya. Ini C0-nya kita masukin yang ini, C1-nya kita masukin yang ini juga ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, itu diulangi lagi ke sampel-sampel yang lain juga ya. Dari titik sampel 1 ke sampel 3, 2 ke 1 ini sama aja dengan 1 ke 2 ya. Jadi nilai variogramnya sama. Kemudian 2 ke 3, 1 ke 3 ya. Ini 2 ke 3 juga sama. 3 ke 3 dimasukkan nilainya. Nah, untuk yang 1 ke 1 gimana? Kan dia berhimpit ya, sampel 1 ke sampel 1. Nah, ini kita masukkan nilai nugget efek ya di matriks ini. Nah, kenapa nugget efek? Karena kan kemarin pengertiannya nugget efek itu adalah istilahnya apa ya? Seberapa besar tingkat variasi data kita pada jarak yang bisa dikatakan berhimpitan atau hampir nol. Jadi di jarak nol, di kurva ini kan, di kurva variogram di jarak 0, H0 itu udah naik ya nilai variogramnya. Jadi kita kalau sampel 1 ke sampel 1 ada jaraknya 0, kita isikan nilai nugget efek. Ya. Coba aja masukin H-nya 0 di sini ya. Tapi nanti kita akan dapat C0-nya aja. Kalau 0 berarti kan semuanya 0 ya. Yang ruas ini 0, C0. Kita masukkan nilai nugget efek. Gitu. Kemudian ini bobot yang ingin kita cari nanti. Dan kemudian matriks M-nya nilai variogram dari titik N ke titik sampel 1 ya, tinggal dari sini ke sini berapa. Masukin ke rumus model spherical ini. Nah, kita akan coba ini ya, pakai kita lihat di Excel ini supaya lebih jelas proses perhitungannya.
Oke. Ya. Tadi ya kita masukkan angkanya, sudah ada nah ini angkanya udah ya. Kita hitung nilai variabel ini jarak 3, H3, H4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita punya nilainya segini. Kemudian kita masukkan ke Excel lagi ya. Nah, masukkan ke Excel jadi. Oke, kita punya matriks K, matriks L, dan matriks M. Ya. Kemudian, nah kita kan mau mencari L ya, mencari bobotnya. Tinggal yang matriks K kita inverse, M inverse. Di Excel kan pakai ini ya, formula. Nah, kita inverse kan, yang M-nya masih sama. Nah, terus kemudian berapa bobotnya ya? Tinggal kita kalikan ya. Multiply M multiply satunya ini 1, nah kita bisa mendapatkan nilai bobotnya ya. Bobot di sampel 1 itu 0,3 sekian, yang sampel 2 0,19 sekian, sampel 3 0,49 sekian. Laki-laki multiplier min 0,26 sekian. Ya, ya bisa minus bisa plus ya. Laki-laki multiplier. Nah, ini adalah laki-laki multiplier kan. Apakah betul hasil pembobotan kita jumlahnya sama dengan 1? Nah, kita coba summary aja. 6 jumlah bobot semuanya. 1 bobot 1, 2, 3 jumlahkan 1 nilainya. Ya. Betul hasil bobot yang kita peroleh ya di estimasi Kriging ini, bobotnya itu jumlahnya sama dengan 1. Terus kemudian berapa nilai varians estimasinya ya dari Kriging varians, tinggal nanti ini ditranspose saja ya. Transpose ya. Transpose lah gitu aja. Kita transpose yang ini ya. Terus kemudian variance ya, berapa nilainya, berarti ini tinggal dimultiply aja, dikalikan. Multiply antara ini L yang ditranspose dengan matriks M ya, yang ini. Nah, kita bisa mendapatkan nilainya 9,05 sekian ya untuk Kriging variance ya. Nah, terus kemudian kalau simpangan baku standar deviasi berarti tinggal root ini ya 3, sekian. Berarti nanti hasil estimasi kita itu akan melenceng plus 3 kemungkinan ya, dan min 3 gitu. Sebesar itu penyimpangannya. Nah, berapa nilai yang kita estimasi ya? Kita estimasi dulu tadi, lupa lagi. Nah, sekarang waktunya kita estimasi ya, nilainya berapa nilai di titik N ya. Nilai di titik N itu sama dengan N ya, sama dengan, tinggal nanti bobotnya ya, bobotnya dikalikan nilai sampelnya ya. Nah, sampelnya berapa lagi tadi? Sampel 1 itu nilainya 2,5, 3, dan 5 ya. Berarti sama dengan 2,5 dikali bobot sampel 1 ditambah 3,0 dikali bobot sampel 2 tambah 5,0 dikali bobot sampel 3. Nah, hasilnya adalah 3,83. Jadi nilai hasil estimasi kita di titik N
berdasarkan titik sampel kita tadi, nilainya nanti 3,83 ya. Seberapa besar variansnya? Ya ini 9,05 ya. Kemudian berarti dengan demikian artinya simpangan bakunya adalah 3, sekian ya, 3 kita bulatkan. Berarti nanti hasil estimasi kita itu masih bisa kemungkinan menyimpang atau melenceng nilainya, maksimal 6,8, minimal berarti 0,8, paling kecil 0,8, itu maksudnya. Nah ini yang kita hasilkan dari estimasi kriging ya, kita dapat nilainya dan juga kita dapat kriging variance-nya gitu. Ya, sama ini yang tadi ya. Tadi nah, ini prosesnya, terus kemudian ini hasilnya 3,83 sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan sudah disebutkan di depan bahwa dengan menggunakan kriging, hasil yang kita harapkan adalah nilai estimasi kita semakin mendekati nilai sebenarnya ya, atau di mineral misalkan estimated grade kita, grade hasil estimasi kita itu semakin mendekati true grade atau kadar sebenarnya gitu. Nah, hasil estimasi yang ini yang tidak diperoleh di metode-metode lain, misalkan dengan poligon ya, metode poligon. Kalau poligon kan satu poligon nilainya sama di generalisir biasanya atau rata-rata ya, sehingga nanti masih besar kemungkinan hasil estimasi dengan metode poligon tadi itu menghasilkan penyimpangan-penyimpangan atau misalkan nilainya cukup berbeda jauh dengan nilai sebenarnya atau kadar sebenarnya. Nah kalau kriging ya kita memprosesnya supaya nanti dia semakin mendekati nilai sebenarnya ya. Nah gimana cara kita tahu dia semakin mendekati nilai sebenarnya atau tidak ya, tinggal nanti kita biasanya membuat scatter plot ya, diagram pencar, kemudian kita buat garis regresi ya, sudutnya 45 derajat, berarti kalau ini kan x-nya 1, y 1 ya, x sama dengan y garisnya lurus seperti itu ya. Nah kita akan mencari, terus kemudian kita plot ya hasil titik estimasi kita, y-nya berapa, x-nya berapa, terus kemudian nanti kita mencari titik-titik yang semakin mendekati ke garis regresi ini. Semakin dia dekat ke garis regresi, nah, maka kita bisa katakan hasil estimasi kita itu semakin tidak bias atau semakin mendekati nilai sebenarnya. Nah, tadi kan kita bicara soal ini ya, kalau kita bicara yang ini, kita ingin mengestimasi nilai di titik N ini saja, di titik ya, titik N. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin mengestimasi nilai dari suatu blok ya? Umumnya kan biasanya kita memodelkan badan biji itu dengan model blok ya, jadi kita bagi ke dalam beberapa blok-blok kecil, terus kemudian dari situ kita bisa dengan mudah bisa mudah menghitung volumenya misalnya gitu ya, dan sebagainya, itu model blok ya. Nah gimana caranya kalau misalkan kita mau mengestimasi nilai di model blok atau di suatu blok tertentu? Nah ada suatu cara yang namanya diskretisasi. Jadi diskretisasi itu intinya adalah menambahkan titik-titik atau sentroid-sentroid tertentu dengan jumlah tertentu ya di dalam suatu bidang atau suatu ruang ya. Nah tujuannya apa kita menambahkan titik-titik ini? Nah tujuannya supaya nantinya kita bisa melakukan perhitungan dengan metode point kriging tadi ya, dengan kriging yang ke titik tadi gitu. Jadi tetap sama perhitungannya dari titik sampel ke sentroid yang ini ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya, itu baru satu. Nah terus kemudian diulangi lagi prosesnya ke sampel ke titik diskrit yang berikutnya ya, ke sini, ke sini, sini. Nah terus kemudian kita juga harus melakukan perhitungan variogram ya, dari titik sampel atau titik diskrit yang satu ke titik diskrit yang lain, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, dan seterusnya, semuanya dihitung satu-satu ya. Nah ini yang akan kita peroleh nantinya, akhirnya itu kita ingin tahu ini nilai variogram rata-rata dari titik diskrit yang satu ke titik diskrit yang lain, terus kemudian nilai variogram dari titik sampel ke titik diskrit
gitu rata-ratanya ya, jadi dirata-ratakan semuanya. Nah, berapa jumlah titiknya yang harus kita tempatkan untuk diskretisasi di dalam bidang atau di dalam blok, tidak ada ketentuannya sebetulnya, tapi diharapkan dengan semakin banyaknya kita menambahkan nodes, maka perhitungan yang kita lakukan itu semakin akurat ya. Tapi konsekuensinya kalau perhitungannya semakin banyak, maka proses kita melakukan perhitungannya itu akan semakin panjang ya, semakin lama gitu. Mungkin kalau pakai komputer yang satu klik tiba-tiba langsung jadi, mungkin harus beberapa menit dulu gitu ya kalau misalkan nodesnya banyak atau centroidnya banyak. Ya, kalau misalkan sedikit ya berarti nanti mungkin perhitungannya cuma sedikit ya, tapi nanti hasil estimasi kita mungkin akan jadi kurang akurat dibandingkan dengan yang nodesnya banyak tadi gitu, karena cuma misalkan kita kurangi jadi 4 aja misalkan ya, berarti kan cuma 4 kali perhitungan. Nah, itu kurang akurat dibandingkan dengan yang misalkan 100 atau 50 ya. Gitu. Kalau untuk 3D ya berarti kita tempatkannya arah sumbu X, Y, dan Z ya. Kalau di masing-masing sumbu 5 berarti 5 kali 5 kali 5 ada 125 nodes dalam satu blok. Ya, di 3D blok otomatis jumlah nodesnya akan lebih banyak ya. 100 sampai 200 ya, atau berapapun sebetulnya yang tergantung kondisi, sebenarnya tergantung kondisi data kita juga. Memungkinkan nggak kita melakukan perhitungan sebanyak itu. Nah, ini ilustrasi lainnya ya. Jadi kalau misalkan cuma ada satu titik, cuma hanya ini saja titiknya, berarti dari sampel ke titik ini, dari sampel 2 ke titik ini. Jadi kalau kita perbanyak lagi titik diskretnya, berarti perhitungannya nanti dari sampel 1 ke titik yang ini, ke titik yang ini, dan seterusnya semuanya dihitung. Nah, karena perhitungannya berulang-ulang ya, banyak sekali, terus terutama kemudian ini juga misalkan yang ini ya, kita menghitung sedemikian rupa ini cuma untuk mendapatkan nilai di satu titik saja ya. Untuk mendapatkan nilai di N saja, cuma di sini. Gimana kalau misalnya kita mau menambahkan titik di sini yang kita estimasi, sini, 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 gitu ya. Sini. Nah, banyak kan berarti perhitungannya harus berulang-ulang dan banyak ya. Nah, oleh karena itu makanya untuk kriging biasanya kita menggunakan komputer untuk membantu perhitungan kita, karena itu tadi perhitungannya banyak, kemudian terus berulang. Nah, terus kemudian dalam blok rigging, ya, kita estimasi nilai di suatu blok. Ukuran blok yang kita tentukan di model blok atau di blok model itu sebetulnya nanti juga berpengaruh terhadap hasil estimasi kita. Gitu. Ya, semakin kecil ukuran bloknya, nah kita belajar kemarin kan di sampel support dan dispersi, ya. Semakin kecil ukuran bloknya berarti kan supportnya semakin kecil ya, volume yang dia wakili itu semakin kecil, otomatis nanti dibandingkan dengan tubuh biji misalkan secara keseluruhan, otomatis nanti akan ada semakin banyak blok, nilainya juga semakin banyak, nanti akan semakin terdispersi ya, nilainya akan semakin terdispersi. Kalau misalkan ukuran bloknya besar, nah berarti sampling supportnya juga besar, nah dibandingkan dengan tubuh biji secara keseluruhan, kita akan mendapatkan data yang semakin tidak terdispersi ya, datanya semakin mendekati rata-ratanya seperti itu. Ini misalkan kita punya blok 5x5 ukurannya ya. Kemudian misalkan kita ambil yang mana ya, misalkan kita mau ambil yang inilah, ini ya. Nah kita lihat kan kalau misalkan ukuran bloknya kecil-kecil, datanya tersebar ya, ada yang biru warnanya, orange, ada yang merah, ada yang hijau. Kalau kita perbesar ukurannya jadi 10x10, kita sudah mulai lihat, nah ada perbedaan di sini ya polanya. Yang hijaunya di sini lebih banyak, birunya lebih sedikit ya. Kita perbesar lagi di 20x20, nah ini makin berbeda lagi ya. Jadi cuma birunya aja di sini, orange dan juga merah, hijau sedikit. Kita berbesar lagi sampai 40x40, nah kita akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Nah, kemudian ada beberapa daerah yang tidak diestimasi ya, contohnya ini secuil ini yang kecil,
bolong ya, nggak ada hasil estimasinya. Tapi kalau di ukuran blok yang lebih kecil dia ada hasilnya, ada nilainya. Jadi berpengaruhnya ke sana juga ya, berpengaruh ke sebaran nilainya, terus kemudian berpengaruh juga ke seberapa luas estimasi yang bisa kita lakukan. Semakin kecil ukuran bloknya, maka daerah-daerah yang kecil-kecil tadi, yang nyempil-nyempil tadi itu bisa kita estimasi nilainya. Jadi semakin besar ukuran bloknya, ya berarti ada daerah-daerah yang terlewat ya, nggak bisa kita estimasi. Nah, terus kemudian effect of geospatial parameters ya. Kita ingin melihat seberapa besar sebetulnya pengaruh parameter-parameter geostatistik terhadap uh, hasil estimasi kita. Ya. Misalnya kita ambil kasus, misalkan kita punya 3 sampel ya, 1, 2, 3. Kemudian ada satu titik, ya, titik ini ingin kita estimasi nilainya berapa sih nilainya di sini. Ya. Kemudian kita punya nilai variogram, ya kita buat 3 kemungkinan, 3 skenario dengan C0-nya 1 net effect ini ya. Kemudian C0-nya 0,3, 0,5 ya. Yang 3 sampel dan semua sampel. Ini semua sampel maksudnya mungkin ada lebih banyak sampel, tapi untuk cuma 3 ya. Kita skip aja ini ya. Ya, lihat dulu ya kita. Oke. Ya. Terus kemudian nah ini kalau misalkan kita cuma menggunakan satu sampel saja, ya otomatis nanti yang dibobotkan kan cuma satu sampel ya, satu saja. Ya bobotnya berarti sama yang satu ya, bulat. Kalau kita pakai 3 sampel ya bobotnya untuk ketiga sampel tersebut ya. Dengan nilai nugget efek yang berbeda, nanti hasil bobotnya juga bisa berbeda. Ini ya. Kita lihat di sini di kriging variance ya. Kemudian kita ambil contoh, ambil yang ini, yang nilai nugget efeknya 0,5 ya. Kita lihat kriging variance-nya itu 0,58. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang 3 sampel, nilai kriging variance-nya itu 0,28 ya. Ini cukup jauh berbeda. Ya. Cukup jauh berbeda. Nah, kenapa berbeda ya? Kita bisa lihat di sini bahwa di kasus yang pertama, skenario pertama dengan satu sampel, kita kan cuma punya satu sampel untuk estimasi. Jadi cuma sampel itu yang kita gunakan untuk melakukan estimasi dengan kriging. Berbeda dengan yang kasus atau skenario 3 sampel. Kita punya 3 sampel untuk melakukan perhitungan kriging. Nah, dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa dengan jumlah sampel yang lebih sedikit, kita nantinya akan mendapatkan hasil estimasi dengan tingkat kriging variance atau tingkat variance yang cukup tinggi ya. Artinya kalau variance-nya tinggi, tingkat keyakinan kita terhadap secara nggak langsung ya, tingkat keyakinan kita terhadap hasil estimasi kita itu juga rendah. Kalau misalkan kita punya lebih banyak sampel, berarti semakin semakin kecil nilai kriging variance-nya ya, otomatis tingkat keyakinan kita terhadap hasil estimasi kita tadi itu semakin besar ya. Kalau kriging variance-nya kecil berarti kan kemungkinan errornya, kemungkinan maksimal penyimpangannya nggak terlalu besar ya. Nah, jadi semakin banyak sampel yang kita punya untuk melakukan estimasi dengan kriging semakin baik ya. Dan memang idealnya juga kriging dilakukan dengan banyak sampel. Gitu. Ya. Beberapa jenis endapan mungkin cukup enak ya, maksudnya cukup mudah kita lakukan estimasi dengan kriging karena sampelnya teratur, terus kemudian cukup rapat dan banyak juga misalkan nikel ya atau di laterite yang lain bauksit. Nah, itu biasanya cukup mudah kita lakukan estimasi karena itu tadi sampelnya banyak dan juga teratur. Gitu. Ya, jadi usahakan untuk melakukan estimasi dengan kriging kita punya banyak sampel. Jumlahnya berapa? Nah, ini jawabannya di sini ya. Jumlahnya berapa? Nah, tergantung ya. Tergantung kita melakukan setting terhadap proses estimasi kita ya. Jadi nanti untuk perhitungan dengan kriging, kita pertama itu harus menentukan radius pencarian datanya. Ya, jadi seberapa jauh kita mencari data di sekitar titik estimasi kita. Ya, bisa kita set sangat jauh, bisa kita set sangat dekat ya tergantung. Tapi kalau misalkan karena kita sudah membuat variogram sebenarnya, variogram model, kita punya patokan length-nya, distance-nya atau H-nya ya. Punya patokan H-nya. Terus kemudian itu sebetulnya bisa kita gunakan jadi patokan search radius dalam pencarian data
dengan kriging ya. Gitu. Tergantung kita ya seberapa jauhnya. Kemudian number of sector, ini biasanya ada yang masukin ini, ada yang enggak ya. Jadi cuma membagiin jadi beberapa sektor aja, berapa bagian. Terus kemudian ada minimum data per sektor ya. Berapa minimum data di masing-masing sektor yang akan kita gunakan untuk estimasi ya. Akan kita minimum datanya ambil 2, ya, berarti nanti diambil 2 yang paling dekat, ini selama masih ada di dalam radius ya, ini maksimum number ya, berarti berapa nilai jumlah data maksimal yang kita gunakan untuk perhitungan. Kan maksimumnya 3, berarti nambah 1 lagi yang paling dekat, ini. Nah, gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah variogram fitting parameters ya. Kita harus punya lag atau distance, kita harus punya negative effect-nya berapa, range-nya ya maksudnya. Negative effect, range, terus kemudian kita harus punya juga seal. Nah, dengan ketiga parameter itu nantinya kita akan gunakan ya, atau baru bisa dilakukan estimasi dengan kriging setelah kita punya variogram tadi. Kemudian kriging ya. Nah, ini semacam kesimpulannya lah. Jadi kriging itu bisa dikatakan sebagai the best estimator based on available information of mineral deposit. Jadi estimator yang terbaik ya dalam hal atau dalam kaitannya dengan informasi atau jumlah data ya, data yang ada di endapan mineral. Karena hasil estimasi yang kita peroleh itu biasanya minimum estimation variance ya, jadi diusahakan hasilnya itu nanti semakin mendekati nilai sebenarnya. Itu cukup sangat berguna di endapan mineral ya, karena kalau di endapan mineral atau di misalkan kita hitung sumber daya kan hubungannya nanti ke ekonomi. Jadi hasil estimasi yang ngawur atau terlalu tinggi variance-nya, terlalu besar kemungkinan melencengnya, itu nanti juga akan berpengaruh ke perhitungan ekonomi kita terhadap ya, endapan mineral tersebut. Ya, kenapa ya kriging disebut the best estimator? Karena structural and spatial correlation by means of function ya, dalam bentuk variogram ya. Jadi kita punya variogram yang menyatakan structural and spatial correlation, korelasi spasial dan juga struktural. Kemudian kriging juga menggunakan ini ya, geometrical relation, dalam hal ini berarti variogram dari titik sampel, antara titik sampel ya, sampel satu ke sampel yang lain, dan juga relation between data and volume ya, dari titik sampel atau titik data ke titik target kita atau volume atau blok target kita. Nah, kemudian kriging juga sebetulnya hampir sama dengan IDW tadi ya. Jadi semakin jauh titik sampelnya, maka bobotnya semakin kecil ya, sama-sama juga nanti semakin mendekati 0 ya. Jadi tetap kriging juga memperhitungkan jarak, semakin jauh jaraknya maka nanti bobotnya juga akan semakin kecil ya, tergantung nanti dari variogramnya juga, tergantung parameter variogram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Ya, silakan. Pak, ini izin bertanya, Pak. Ini kan saya masih belum paham intinya, Pak. Kan kita belajar yang IGW sama yang kriging kan, Pak. Jadi saya baca-baca kan, Pak, metodenya itu kadang di satu jurnal lebih akurat metode kriging, di jurnal lain lebih akurat metode IGW. Itu kok bisa gitu, Pak? Beda-beda, Pak, gitu. Biasanya karena apa, Pak? Oke. Ya, tergantung sebetulnya ya. Itu balik lagi. Jadi tergantung nanti mana yang hasilnya itu paling akurat. Nah, cara perhitungan akurasinya itu biasanya kita mengenal yang namanya root mean square RMSE ya, root mean square error biasanya gitu, atau RMS biasanya disingkatnya. Jadi intinya dengan root mean square error ini kita ingin menilai seberapa besar kemungkinan error dari hasil estimasi kita. Jadi nanti nilai hasil estimasinya
kita masukkan ke formula RMSE sorry ya, nanti silakan cari aja formulanya. Nah itu untuk memperhitungkan kira-kira seberapa besar tingkat error data kita. Nah gitu. Jadi nanti kalau misalkan pas kita hasil estimasi dengan dua metode tadi, misalkan kriging dan juga IDW ya, kemudian hasil root mean square errornya atau RMSE dari IDW-nya lebih kecil dibandingkan dengan kriging, nah berarti kan kemungkinan error IDW-nya lebih kecil tuh. Nah berarti kita akan pilih hasil estimasi yang IDW. Jadi ya meskipun kriging dinyatakan sebagai best estimator, tapi nggak selamanya juga kriging menghasilkan estimasi yang apa bisa yang akurat gitu ya. Karena itu tadi, karena ada dua faktor, misalkan mungkin pas kita pertama kali membuat variogramnya itu kurang akurat, atau misalkan karena sampelnya misalnya terlalu sedikit, jadi pas kita bikin variogramnya itu kurang mewakili kondisi data di daerah kita, sehingga dalam kondisi tersebut mungkin metode lain yang lebih cocok. Jadi sebetulnya nggak berpatokan harus kriging gitu ya, nggak harus seperti itu, tinggal tergantung nanti mana yang menghasilkan nilai estimasi yang terbaik gitu. Berarti Pak, kita itu tahu setelah nanti udah ada hasilnya kan Pak. Berarti ada nggak Pak cara itu sebelum kita nguji, kita tuh udah tahu harusnya lebih baik pakai metode ini. Jadi kita nggak usah harus nguji dua kali gitu. Pakai metode ini baru kita bandingkan mana yang lebih bagus gitu. Ada nggak cara sebelum kita uji kita udah tahu metode ini yang paling bagus untuk menguji ini Pak gitu. Oke, ya benar. Itu dilakukan setelah kita ini ya, setelah kita melakukan estimasi. Tapi ada nggak cara supaya kita bisa supaya kita bisa menentukan yang kriging dulu atau IDW dulu gitu ya? Caranya mungkin lebih ke ini sebetulnya, lebih ke interpretasi kita terhadap data yang kita punya ya. Jadi kalau misalkan data yang kita punya itu, kita biasanya nanti sebelum melakukan perhitungan atau hitung variogram, misalkan bikin variogram atau estimasi dengan kriging, kita akan melihat sebaran distribusi datanya dulu, apakah dia terdistribusi normal atau tidak ya, biasanya. Nah kalau datanya terdistribusi normal, itu biasanya bisa kita gunakan estimasi dengan kriging ya, karena kriging ini, terutama ordinary kriging, itu memang diperuntukkan untuk data yang distribusinya normal ya. Kalau IDW kan sebetulnya nggak ada batasan datanya itu harus distribusi normal atau tidak, yang penting kita punya titik sampel, ada jaraknya, terus kita bisa estimasi gitu. Kriging itu. Nah kalau misalkan datanya tidak terdistribusi normal gimana? Kalau di kriging ada metode lain, tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan kriging, kita bisa gunakan IDW tadi itu. Terus kemudian kita juga harus melihat di endapan mineral kita, endapan bahan galian kita, ada pola-pola tertentu nggak? Misalkan pola-pola tertentu itu maksudnya misalkan kita ngebor gitu ya, ngebor terus kemudian makin ke bawah, makin ke arah bottom, misalkan kadarnya semakin kecil, ada kecenderungan itu atau enggak. Nah kalau misalkan ada kecenderungan seperti itu sebaiknya kita gunakan kriging ya, karena kriging tadi kan dia bisa membuat variogram, di mana variogram ini kan sebetulnya mendeteksi tingkat variasi datanya ya. Gitu. Jadi dia bisa istilahnya mengidentifikasi pola-pola tersebut, kemudian digambarkan dalam bentuk variogram. Itu. Kalau IDW kan enggak ya. IDW nggak bisa melakukan yang seperti itu. Tapi balik lagi sebetulnya ini tuh lebih ke preferensi masing-masing ya. Mau yang IDW atau misalkan mau yang kriging, karena beberapa orang nyaman dengan menggunakan IDW saja, ada yang nyaman dengan menggunakan kriging. Cuman itu tadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Paling itu sih kalau awal ya, sebelum kita melakukan estimasi, kita bisa lihat dari distribusi datanya dulu ya, karakteristik datanya dulu, baru menentukan di mana yang paling cocok kira-kira gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian ya. Berarti masih ada satu pertemuan lagi sebelum nanti kita coba praktek dengan software minggu depan, atau misalkan kalau ada
waktu lain gitu ya, maksudnya kalian punya waktu, oh di sini kosong nih ternyata gitu, mau diisi untuk kuliah silakan ya, supaya nanti selesainya kita pas sebelum UAS itu. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Bang. kasih Pak.